Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 3A dengan NIM 23080860093. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang 5 hadis guna memenuhi mata kuliah studi al-hadis yang diampu oleh Ibu Mamruatus Saadah. Nah, yang pertama ada hadis tentang hewan, yaitu larangan menyakiti hewan. Hadis ini berbunyi, An Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adaba takruhi bi ghairi haqqin udiba yaumal qiyamah. Riwayat Bukhari nomor 2365. Nah, artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyiksa makhluk hidup tanpa hak, maka dia akan disiksa di hari kiamat. Nah, adapun sanad dari hadis ini yaitu Al-Bukhari menerima dari Musaddab, yang menerima dari Yahya bin Sa'id, dari Sya'bah dan Qatadah, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan agar umat Islam tidak menyakiti makhluk hidup tanpa alasan yang benar. Hewan juga memiliki hak diperlakukan dengan baik. Yang kedua, ada menyakiti makhluk hidup bisa mendatangkan dosa besar dan siksaan di akhirat. Islam adalah agama rahmat yang melarang kekerasan termasuk terhadap hewan. Nah, adapun hadis yang kedua yaitu hadis tentang tumbuhan. Hadis ini menjelaskan tentang larangan menebang pohon sembarangan. Adapun bunyinya yaitu An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a sitrata sawaba wahu rasahu finnar. Riwayat Abu Dawud nomor 5239. Sanadnya yaitu adapun sanadnya yaitu Al-Bukhari menerima dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik bin Anas, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini mempunyai arti dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menjatuhkan kepalanya ke dalam neraka. Adapun makna hadis ini yaitu Islam sangat menghormati tumbuhan, terutama yang memberikan manfaat seperti pohon bidara. Larangan ini mencerminkan perlindungan terhadap alam dan tumbuhan, terutama di tempat yang dijadikan perlindungan manusia dan hewan. Penebangan pohon harus memiliki alasan yang sahih dan bukan untuk kerusakan. Nah, adapun hadis yang ketiga yaitu tentang matematika. Hadis ini menjelaskan tentang perhitungan dalam pembagian warisan. Adapun bunyi dari hadis ini yaitu An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aksimul mawarisa baina ahliha ala kitabillah. Riwayat Bukhari nomor 6732. Adapun sanad dari hadis ini yaitu Al-Bukhari menerima dari Humaid bin Zanjayah, dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Aisyah, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun arti dari hadis ini yaitu dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, bagilah harta warisan kepada yang berhak sesuai dengan kitab Allah. Nah, makna dari hadis ini yaitu ilmu farid atau ilmu pembagian warisan sangat erat kaitannya dengan matematika, karena diperlukan perhitungan yang cermat untuk membagi harta sesuai dengan hukum syariat. Islam mendorong penerapan logika dan perhitungan dan dalam menjalankan hukum yang dalam hal ini membutuhkan keterampilan matematika. Nah, adapun hadis yang keempat yaitu tentang kimia.
Hadis ini menjelaskan tentang transformasi atau metafora untuk reaksi kimia. Adapun bunyi hadis ini yaitu An Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masalal mu'mini kama tahalil nahlah ma akhad tamilha nafaka. Riwayat Muslim nomor 2811. Nah, adapun sanadnya yaitu Muslim menerima dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Unar, dari Rasulullah SAW. Adapun arti dari hadis ini yaitu dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti pohon kurma, apapun yang kamu ambil darinya akan bermanfaat. Nah, makna dari hadis ini yaitu hadis ini menggambarkan proses manfaat yang terus-menerus yang dapat dipahami dalam konteks reaksi kimia, di mana materi mengalami transformasi tetapi memberikan manfaat. Ilmu kimia mempelajari bagaimana zat dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan, misalnya dari bahan mentah menjadi obat dan lain-lain. Nah, adapun hadis yang terakhir yaitu tentang ruang angkasa. Hadis ini menjelaskan tentang langit dan bintang. Adapun bunyi dari hadis ini yaitu An Abdillah bin Umar radhiyallahu qala inna fi samai al-husban wa fiha sun wa qamarun. Nah, adapun sanad dari hadis ini yaitu Muslim menerima dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Hadis ini mempunyai arti yaitu dari Abdullah bin Umar ia berkata, di langit terdapat tabir-tabir dan di dalamnya ada matahari dan bulan. Makna dari hadis ini yaitu hadis ini menggambarkan langit sebagai tempat dipenuhi dengan objek-objek seperti matahari dan bulan. Secara ilmiah, hadis ini merujuk pada sistem bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Dalam konteks ini, hadis ini mengajak umat untuk menemukan alam semesta, terutama langit, sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Nah, sekian dari kelima hadis tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.